itunya aja nggak berani natap muka saya. Soalnya bukan saya katanya, itu yang ngikutin kamu, itu mau ngelawan saya katanya gitu. Ya udah nanti saya ke rumah katanya, saya bersihin rumahnya, biar rumah cepat laku juga kalau pengen pindah. Pokoknya intinya harus hijrah dari situ. Udah pergi jauh itu rumah udah santet semua. Pas 1:30 itu kita lagi ngobrol rame-rame, ketawa pelan lah tengah malam. Itu di jendela kan terbuka itu hordeng yang model pita gitu gini kan. Itu nongol penampakan, mukanya rata, mukanya doang. Itu tuh kalau meja kaca itu nggak pecah, nggak kebarang, itu saya mau dibikin lumpuh, kalau nggak saya mati. Tanya gitu, coba bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini udah ada narasumber kita yang mau menceritakan apa yang terjadi sama hidupnya belakangan ini. Dan ini menyangkut teror-teror gaib yang terjadi sama dia. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Teh Ais, kabar baik ya? Halo Bang Randy, alhamdulillah. Teh Ais, ini yang mau Teh Ais ceritakan tentang kehidupan Teh Ais katanya ya? Iya betul. Berapa tahun terakhir? Dari 2020 deh sampai sekarang bang. Oke. Ini menyangkut sama apa Teh yang terjadi sama Teteh? Gangguan di rumah atau apa sih? Intinya mah semua gangguan ditujukan ke rumah dari seseorang dari masa lalu saya. Yang gak seneng saya bahagia intinya. Oke. Yang Orang dari masa lalu? Dari masa lalu. Orang terdekat saya ini. Oke. Ini dari tahun 2020. 2020 mau ke 2021 teror-teror terus berdatangan. Ini yang menjadi saksi ini orang-orang rumah juga? Iya, orang-orang rumah, terutama anak saya, adik saya yang suka ke rumah. Oke. Gangguan ini teror makhluk halus aja apa sampai separah apa sih Teh gangguannya Teh? Sampai benar-benar parah. Semua usaha saya. Kesurupan juga? Iya, kesurupan juga, rezeki saya, pokoknya semua ke usaha, ke badan saya terutama. Yang nggak ada berhenti-berhentinya. Jadi penyakit? Jadi penyakit. Dan ini semuanya ada dokumentasinya ya? Ada, semua saya dokumentasiin semua dari awal saya kena penyakit seperti itu karena siapa. Dan nanti semuanya akan diceritakan, dibuka apa yang terjadi ya? Iya betul bang. Oke. Saya akan ceritakan semua biar buat pengalaman. Oke, biar ya ternyata ada hal seperti ini terjadi gitu ya? Iya. Oke. Hal ini terjadi di kehidupan saya dan itu dari orang yang pernah dekat sama saya. Orang paling dekat? Paling dekat istilahnya. Yang harusnya melindungi saya sekarang malah berbalik membuat saya hancur, sehancur-hancurnya hidup saya. Sampai saya mau dibikin habis, mati pun mungkin dia baru senang. Nah kita tahan dulu ya Teh. Ya. Nah buat teman-teman yang penasaran apa yang terjadi sama Teh Ais dan segimana gangguan yang dialamin sama Teh Ais, anaknya atau orang-orang sekitarnya, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman sepanjang video akan ada sosok apa yang dilihat sama Teh Ais, itu akan ada di dalam video ini, digambarkan oleh timnya Narasi Misteri. Dan buat teman-teman yang belum nyalain lonceng notifikasinya dan subscribe-nya, jangan lupa diklik subscribe-nya biar kalian bisa terus dapat updatean terbaru dari Narasi Misteri. Dan yang punya pengalaman pribadi juga jangan lupa DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu kita langsung aja dengerin pengalaman dari Teh Ais kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Teh Ais, yang terjadi sama Teh Ais dan keluarga itu seperti apa sih awalnya? Awalnya tuh dimulai dari tahun 2021 ya. Dimulainya tuh semenjak
saya udah pisah sama mantan deh ya, suami yang kedua tuh. Itu tuh udah sering terjadi apa ya, pertama-tama tuh udah di awal tuh saya lagi ada arisan keluarga, tuh saya dipoto, muka saya bentuknya aneh, kayak ular begini nih, cembung nih. Terus sampai 2 kamera tuh, kok saya doang sendiri yang mukanya beda gitu kan. Udah saya ngambil pusing gitu kan, pikiran udah kamu ini kali pas kebetulan lagi nggak ini. Cuma yang pirata udah nggak enak, karena dulu juga pernah ngalamin saya waktu dikerjain orang muka saya kayak serigala, ada fotonya waktu selfie, cuman nggak kesimpan sama saya. Oke. Nah terus dari situ itu mau puasa 2 hari 2021, 2 hari mau puasa, besokannya tuh pas anak saya lagi nggak ada di rumah, kerja dia di Jakarta, saya lagi sendirian di rumah, saya lagi nonton TV sore-sore pas gitu, lagi sambil goreng ikan, tonton TV. Saya goreng ikan balik ke belakang, saya balik lagi nonton TV. Nah di meja kayak gini, meja gini, saya tengok ini apa tuh, ular bang. Ular tapi nggak gede segini, tapi hitam, ada ikat leher merah di sini nih, kayak ada merah di sini nih. Saya kaget dong, udah saya bengong aja gimana, mana nggak ada orang kan. Pas gitu ajan tuh dari TV. Udah saya ke dapur, saya matiin tuh kompor, saya ambil pengki kan sama sapu, saya balik lagi. Terus saya tarik tuh ularnya tuh pakai itu tuh, saya bawa keluar sambil bacaan, udah keluar tuh ya. Udah saya geprak pakai sapu, dianya lari. Udah saya masukin aja ke got, saya dorong-dorong aja udah ya dari situ. Nah besokannya saya sendiri di rumah. Kata saya dari sore badan saya udah nggak enak nih. Gatel, semua dari kaki, badan sampai ke muka-muka kata saya. Terus sampai malam, tengah malam, sama tuh semua tuh, nggak bisa tidur kan sayanya. Terus saya telepon teman saya, kenapa nih muka saya kok merah-merah? Saya bilang gitu, udah pengen nangis tuh mau pagi kan. Akhirnya telepon kan sama temen tuh, udah telepon, udah katanya minta tolong aja sama yang bisa. Pernah dia ngobatin saya juga dia dulu tuh, abah orang Bandung abah. Saya telepon video call, kenapa Neng? Katanya ini abah, saya unjukin video gini. Wah ini mah kiriman orang, kata si abah gitu. Ya udah katanya, ada garam nggak, garam kasar? Kebetulan ada tuh bang garam sama daun pandan tuh, suruh daun pandan. Emang kebetulan mau puasa, daun pandan ada tuh, saya mengolak tadinya kan. Udah gitu, udah suruh rebus daun pandan sama garam, direbus tuh sama saya tuh ya. Udah mandi, udah saya nggak tahu malu deh, saya video call sambil mandi, sambil dia bacain dari sono. Di kamar mandi. Ini sambil mandi sambil video call si sambil abah video call itu? si abah, dia bacain. Saya udah gak tau malu, udah itu mah. Karena dia juga pernah ngobatin saya dulu, si abah itu. Dan percaya ya? Dan percaya, udah tuh ya, udah dibaca-bacain, disuruh saya sambil baca-bacaan. Terus nanti katanya besok saya suruh beli bangle, suruh diparut sama itu mandi daun sirih lagi. Kan kemarin gak ada sirih, kayak daun sirih. Suruh mandi. Nah udah dari kejadian itu ada di sekitar 2 hari ini pusar saya, kulit dalam pusar kayak orang kebakar, melepuh. Ada fotonya semua ada buktinya, melepuh bang. Terus saya bilang kenapa nih, saya telepon lagi si abah ini kenapa ya kok perut saya begini, itu melepuh. Udah biarin aja dulu katanya gitu, kasih betadine aja, saya kasih betadine 2 hari apa berapa hari tuh ya. Meletus tuh, melepuhnya, pecah. Di pusar tuh. Keluar apa bang? Air kental gitu. Air kental kayak air orang, kayak air mata aja lah begini. Di pusar nih. Bukan nanah? Bukan, air bening tapinya kental. Harus lendir gitu pakai ya? lendir. Udah saya pakein itu aja perban. Terus selama 3 hari 4 hari berturut-turut. Abah ini kenapa? Udah biarin katanya gitu. Itu katanya bisanya keluar. Kamu udah ngerjain katanya, biarin racunnya keluar. Terus sejak dari situ setiap hari gatel, ntar merah-merah gatel, kalau nggak diobatin buru-buru. Udah minum Insidal tuh, saya pikir udah ya alergi kali ya. Ternyata bukan. Itu kerjaannya dia dari mantan, dia pengen ngerusak badan saya, biar badan saya istilahnya bau. Biar badan saya rusak, nggak laku lagi, saya nggak dapet suami lagi, pokoknya ditutup semuanya sama dia. Jodoh saya, rezeki saya, semua mau dibikin hancur. Sampai anak saya pun nyari kerja susah, jadi kebawa orang negatifnya, kata si abah gitu.
Seminggu kemudian tuh ada teman saya dari Kerawang nengokin sama istrinya. Dia juga bawa tetangganya yang bisa katanya gitu kan, pengen lihat saya. Nah udah tuh datang ke rumah nengokin, dia bawa obat segala kan. Emang dia punya saudara kerja di rumah sakit, dia bawain obat buat ini nih. Kata dia suruh pakai apa tuh? Apa sih semacam apa sih yang cair itu tuh? Buat ini biarin berhenti gitu kan. Itu obat dari rumah sakit? Obat dari rumah sakit medisnya sama ya? medisnya, diobat bawa sama dia. Istri rumah nengokin ngobrol-ngobrol udah, terus yang tetangganya itu yang bisa, ini katanya rumah udah di banyak kiriman katanya gitu sih. Teteh apa saya lupa namanya. Katanya gitu. Ya udah diinin aja katanya, hati-hati aja katanya gitu ya. Udah tuh pas dia pulang, saya lagi sendirian di rumah, ada saya telepon yang perempuan yang tinggal di Bekasi juga. Gimana kata dia saya gitu. Udah tadi udah pada pulang, udah bisa nengokin, saya bilang gitu. Nah saya lagi telepon sama dia saya itu, ada yang nimpuk. Pas malam Jumat teman saya kebetulan datang tuh itu, datangnya malam Jumat. Ada yang nimpuk di pagar, beletak aja. Ntar dulu, saya bilang gitu. Kok ada yang nimpuk, perasaan saya keluar rumah udah jam 11 mau 12 dah. Kok rumah kayaknya keeng gitu ya. Merinding. Kata saya, kok keeng, katanya saya bilang gitu. Udah masuk lagi, kata dia saya. Masuk lagi tuh saya. Terus lagi masih telepon-teleponan di dapur, gombrang. Kayak ada orang buang panci ke lantai gitu, bunyinya rame. Terus saya berani diri kan ke dapur. Nggak ada yang jatuh. Nggak ada. Apaan kata adik saya? Nggak ada apa-apa, bilang gitu. Ya udah katanya gitu. Udah tidur deh katanya gitu. Enggak, saya nggak tidur itu. Nggak bisa tidur? Udah nggak bisa tidur, udah. Nungguin pagi. Saya baru bisa tidur. Udah pokoknya sejak hari itu saya diteror, terus saya berobat juga kan. Dibilang katanya rumahnya udah di ini. Udah kemana-mana. Tetep aja. Kalau pas lagi parahnya kalau saya sendiri aja. Nanti berapa bulan kemudian. Kalau foto mah udah sering dah, foto di rumah sering jatuh. Pas parahnya lagi tuh saya waktu mulai usaha lagi. Kebetulan kan ada sepupu sama anaknya ikut tinggal sama saya di rumah. Ya kan. Saya mulai usaha lagi, terus dibantu sama sepupu saya tuh. Saya usaha di depan perumahan saya. Saya jualan warung tenda lah ya, warung tenda di situ kan, soto tangkar sama nasi liwet. Ditambah lagi kiriman bukan dari mantan juga, dari yang sama-sama pedagang situ. Tuh di rumah tiba-tiba. Terus saya baru 2 bulan udah banyak langganan, alhamdulillah bang ya. Mungkin ya lumayan kali masalah saya ya, udah banyak langganan tuh. Saya tahu orangnya, sebab kalau saya lagi rame di ujung dia begini nih sambil melototin. Saya sih udah diam aja, saya pikir dia nggak punya maksud jahat ya, saya pikir mungkin dia iri gitu ya. Tapi kok lama-lama pas mau masuk bulan ketiga jualan lagi rame-rame tuh pelanggan sepi. Tiba-tiba kadang 1, 2, udah gitu di rumah juga tiba-tiba laler, tahu dari mana, ngerumung di meja makan. Ada semua fotonya di meja makan tuh. Udah saya semprot-semprotin sambil saya bacaan tuh ya. Terus nanti kapan lagi belatung, ada itu juga belatung di bawah itu apa kompor, nggak tahu dari mana belatungnya. Udah kalau itu mah pokoknya saya udah tahu dah, pasti ada ngerjainnya, saya bilang gitu. Pokoknya saya kumpulin tuh belatung sama kemarin tuh lalar, saya bawa ke depan, saya bakar. Terus yang lagi lebih aneh mah, saya masak nasi, baru siang masak nasi, saya buka sore puasa. Puasa juga kejadiannya. Nasi saya basi. Berapa kali nasi basi? Ada 3 kali selama sebulan itu saya masak nasi basi. Terus langganan yang biasanya itu kan depan warung tenda saya ada konveksi. Anak-anak biasa makan pada di situ. Itu mah kayak orang gak ngeliat saya. Langganan juga, Bu, Ibu nggak jualan ya? Enggak jualan. Kok saya nggak pernah lihat Ibu buka, katanya gitu. Wah, kata saya, udah deh, saya bilang. Saya nanya lagi tuh sama si Abah kan.
Abah ini gimana kok saya baru mulai usaha udah kayak begini. Saya bilang gitu, mana sekarang saya nampung sepupu saya lagi di rumah sama anaknya. Saya bilang gitu kan. Dilihatin sama si Abah, ini mah dikerjain sama yang sama-sama dagang di situ biar jualannya sepi. Ya udah deh saya bilang, terus gimana Mbak? Udah ntar Mbak ini katanya, pokoknya kalau ada air bekas cucian air beras jangan dibuang, kasih garam disiram ke warung buat nolak bala lah katanya gitu kan. Udah gitu nggak ngaruh, cuman berapa hari doang begitu lagi. Udahlah Abah, saya lapor lagi ke si Abah, udahlah Abah saya nyerah aja deh, saya nggak mau ngelawan yang begitu. Saya bilang gitu, apalagi dia orang yang yang ituin saya orang Jawa sono. Katanya ilmunya lebih ini. Habis Abah aja kan saya pikir udah diobatin, masa saya mesti terus-terusan gitu kan capek juga. Udah saya nyari tempat lain aja, saya bilang gitu. Udah, saya cuma sampai mau 3 bulan doang, saya udah nggak tahan. Udah tutup, saya udah habis modal banyak. Mana boleh minjem dari bank. Saya kan udah biasa ya namanya orang usaha, dulu juga saya catering kan. Udah biasa minjem dari bank. Ini mah biasa saya bisa kebayar, nggak kebayar bang. Udah hancur-hancuran banget pokoknya dari situ dah. Saya bilang sampai anak saya nge-Grab sepi. Saya bingung nggak bisa kebayar utang saya. Sampai nggak tahu pokoknya saya jadi utang sana minjem sini. Padahal rezeki saya ada, anak juga ngasih. Tapi nggak tahu itu duit kemana. Sampai air mobil dioper dulu, digadein. Buat hidup tuh ya? Buat hidup. Saya juga mau minta sama anak kan nggak enak. Karena tanggung jawab saya juga kan, saya nggak ngeberatin anak. Saya juga biasa, emang saya mah biasa kalau emang nggak ada modal, saya nggak pernah minta modal sama anak. Saya usaha apapun, saya ini sendiri. Biar boleh minjem kita nggak punya modal. Yang penting saya punya usaha. Saya mah udah bisa bayar bank, bisa buat makan aja udah bersyukur. Udah dari situ tuh, 2 tahun kemarin udah. Saya nanya lagi, kamu yang ngerjain bukan 1-2 orang. Dari mantan, dari sama-sama dagang, sama dari seseorang juga yang seneng sama anak saya. Makanya udah tuh udah kelilit kemarin, udah tahun 2024 itu udah kayak neraka buat saya udah. Udah saya mesti bayar sana, bayar sini. Saya kemarin sampai pergi, saya mau nyari kerjaan sampai saya ke Bali, ada saudara di sono, saya mau nyari kerja. Tapi nggak bisa. Akhirnya kan dia berhenti kerja nih, dia baru kerja jadi, anak saya baru kerja jadi admin juga, tapi cuman kontrak ya, berhenti dia kerjanya. Ya udah mami pulang aja, saya bilang gitu ya. Daripada di sana saya juga kerja istilahnya nggak ngedukung gitu kan, saya juga numpang di rumah saudara saya di Bali. Udah saya pulang lagi. Udah kerjaan saya gitu aja udah jadinya. Berarti usaha semua udah tutup, udah. Berarti balik lagi dong kegiatan di rumah lagi? Iya udah. Tiap hari di rumah udah nganggur aja. Dan itu pun masih sering banyak kejadian-kejadian yang aneh. Jadi yang diganggu tuh bukan saya aja. Jadi sepupu yang di rumah juga, dia katanya lagi nyuci pagi-pagi di kamar mandi pintu sambil nyuci gini, kata kelebatan ada yang lewat, kata dia gitu. Cuma saya nggak berani ngomong sama dia apa gitu. Cuma senyum aja udah gitu kan, takut dia takut. Nah terus juga pernah tuh berapa minggu setelahnya juga itu, sore-sore saya lagi di kamar sama anak saya kan, anak saya tidur, saya masih belum tidur tuh. Saya lagi ketawa-ketawa, saya kedengaran ketawa nih sama anaknya nih di kamar sebelah kan. Terus ngedenger suara kayak gelas pecah, komprang gitu kan. Terus saya diem aja, saya nggak berani keluar juga. Terus dia ngomong sama anaknya, "Dek, apa itu ya Dek?" katanya. Ya udah kita ke dapur yuk. Di dapur nggak ada apa-apa. Saya juga diem aja udah. Pas saya keluar kamar, dia bilang sama saya, Is tadi katanya di belakang di dapur ada yang itu, katanya ada yang suara gelas pecah katanya gitu. Tapi pas ke belakang nggak ada apa-apa. Oh ya udah, saya bilang gitu aja. Atau saya nggak berani ngomong kan. Nanti dia tinggal di rumah dia jadi nggak betah lagi kan. Terus dia juga cerita dulu di kamar mandi dia pagi-pagi katanya. Ya cuma saya senyumin aja udah. Takut dia takut kan. Terus pokoknya udah. Jadi bukan saya aja yang diteror. Semua yang di rumah juga diteror. Setelah itu juga saya pernah ngalamin kecelakaan sampai 2 kali.
Pertama waktu saya malam-malam tuh sekitar jam 10-an saya bawa motor, saya niat mau nginep ke rumah temen. Saya mau masukin garasi depan rumahnya, dia buka pintu garasi, saya mau masukin motor saya. Terus tiba-tiba tuh motor kayak seperti digas, ngaclang gitu kan. Temen saya udah mundur tuh ketakutan kan, takut ketabrak. Dia sampai mojok begini, akhirnya saya belokin tuh motor kan. Nah udah gitu saya belokin motor sampai suara sampai ngerem antara ngerem kan, saya rem gak bisa sampai ngaclang begini ke kanan, saya banting ke kanan. Nah pinggiran garasi itu tembok kan ada motor anaknya tuh, motor X-Trail. Tuh motor kan ada roda belakang ada kayak gigi begini kan, kayak sepeda. Itu saya berbalik ke kanan, kaki saya nancep sampai segini nih, nancep di kaki, di mata kaki sini nih. Masih ada bekasnya. Tuh terus, udah saya udah nggak bisa ngomong, udah saya gini-gini kaki saya aja udah nancep. Aduh gimana mau ditariknya, tanah saya sampai robek, saya pakai legging gitu, sampai robek celana leggingnya. Terus teman saya bilang, udah tarik ntar pelan-pelan, nggak usah ditarik, saya tarik sendiri aja. Saya tarik sendiri aja pelan-pelan ya. Itu udah kebawa daging kali di dalam tuh sama darah langsung kayak apa tuh bang, udah kayak air mancur. Udah nggak ngerasain sakit atau gimana tuh ya. Saya udah diem aja, udah darah di mana-mana tuh ya. Teman saya buru-buru masuk betadine sama Rivanol tuh, ngambil Rivanol sama kapas dia. Saya udah diem aja tuh ya. Udah dia yang ngobatin, saya udah nggak bisa nangis, dia udah mau gimana gitu, yang lihat darah juga kan langsung lemes ya, biarpun darah sendiri. Saya bilang udah, saya diem aja tuh ya. Udah sama dia saya ganti baju, saya ganti daster, dibawa ke kamar dia. Udah langsung diperban sama dia tuh kaki saya tuh. Saya bilang sampai besoknya saya bengkak nggak bisa jalan. Itu saya nggak bisa jalan berapa sebulan, saya nggak bisa jalan. Itu harusnya dijahit. Saya nggak berani jahit. Udah saya ituin betadine aja. Kenapa nggak bawa ke rumah sakit teh? Saya takut. Saya takut udah. Tapi itu sebulan pokoknya tuh. Udah saya jalan ngesot aja, udah jalan begini ngesot tuh. Nggak bisa jalan. Sampai akhirnya saya belajar jalan pelan-pelan sampai nunggu ini kering. Baru tuh. Selama sebulan itu baru bisa nutup lagi, saya baru bisa jalan lagi. Itu kejadian bukan sekali aja saya kecelakaan bang. Terus berapa bulan kemudian saya pergi juga bawa motor. Saya mau kemana waktu itu ya, ke daerah Bekasi juga sih. Terus saya bonceng temen. Pas saya jalan pelan, nggak kenceng gitu, cuman 40 doang. Tuh pas ada tikungan dari sini saya juga nggak ngeliat ada tikungan, orang saya pikir biasa. Tuh anak ABG tuh cabe-cabean kali bertiga bawa motornya. Dia nabrak saya sampai mental. Untung di belakang nggak ada malah jalan bebas kan. Biasa banyak truk gitu kan, bis gede gitu. Untungnya nggak ada, itu sepi. Itu teman saya langsung berdiri yang dibonceng. Masa saya yang kelempar sendal nggak tahu di mana. Tuh anak tuh kabur tuh, dia tuh bawa motor tuh. Saya udah bangun, aduh saya bilang ke tangan saya kenapa nih? Nggak bisa begini tangannya. Udah akhirnya saya ditolongin tuh. Sama orang situ, saya dibawa ke warung di Papah. Kata sih, wah patah nih tangan saya bilang gitu ya. Akhirnya dibawa kan ke rumah sakit. Udah, ternyata kan tangan retak tuh tangan saya tuh. Itu saya terapi sampai berbulan-bulan tuh terapi. Saya nggak bisa pakai baju, anak saya yang pakein baju, yang pakein BH apa semua gitu kan. Udah pasrah aja nih bang gitu. Nah setelah kejadian itu saya juga kan pikir ada yang aneh ya. Kok saya bilang gitu, perasaan saya bawa motor pelan, ini kecelakaan sampai 2 kali. Akhirnya saya nanya lagi dong sama yang bisa kan. Nah setiap saya nanya sama yang bisa itu, yang ngobatin saya selalu kesurupan. Dan dia mungkin nanya sama yang di dalam saya nih, yang ngerjain saya, emang mau bikin saya cilaka. Mantan suami itu pengen saya mati, pengen saya habis udah. Biar saya nggak kawin sama orang, biar dia juga nggak ini. Nggak tahu kenapa. Saya kurang gimana. Setelah kejadian kecelakaan itu tuh saya juga ngerasa aneh tuh bang ya. Kok banyak cobaan, banyak masalah yang bertubi-tubi lah di hidup saya gitu kan. Terus udahlah saya mau nanya si Abah aja. Saya datang ke Bandung kan, ke tempat teman saya tuh yang di Bandung. Yang kenal Abah juga. Nah datanglah Abah di situ, kita ngobrol kan sama teman-teman saya juga. Kita konsultasi, saya ceritain masalah saya, dari masalah saya kemarin kan badan gatel-gatel, terus di rumah
apapun barang jatuh, segala sepupu saya lah ngeliat yang aneh-aneh gitu kan. Terus rumah juga tambah panas, pohon-pohon di rumah juga mati semua, nggak ada yang hidup kan. Saya juga bingung kan. Terus segala laler lah, segala ular lah ada di rumah, terus belatung lah yang tiba-tiba muncul. Nasi saya basi lah semua. Udah saya ceritain tuh sama si Abah semua. Dari situ kan pas saya lagi ngobrol-ngobrol sama Abah tuh, mungkin Abah sambil ngedoain saya, tiba-tiba saya pingsan. Nggak tahu tiba-tiba langsung saya tuh kalau mau pingsan, mau ngerasa ada yang aneh tuh nih ini saya, pundak saya berat. Terus nih dada saya, jantung saya udah deg-deg gitu kan. Sudah langsung ngegubrak aja, saya nggak sadar aja. Terus tahu-tahu teman saya bilang tuh saya kesurupan katanya. Pas kebetulan lagi diobatin sama si Abah itu, teman saya yang videoin, saya kesurupan tuh nggak sebentar, bisa sejam 2 jam. Dari situ kan lama, soalnya yang di dalamnya nggak mau keluar katanya. Sebenarnya kadang-kadang kalau saya ingat tuh seperti saya tahu saya kesurupan, tapi saya di dalam diri saya mau ngelawan tapi nggak bisa. Kayaknya ada kekuatan apa gitu kan, yang nggak saya sadari gitu, nggak bisa saya lawan. Terus orang-orang sekitar yang lihat kejadian kesurupan itu apa katanya? Katanya kalau saya lagi itu tuh lagi kesurupan tuh, yang keluar tuh kayak itu, saya kayak macan ngegerem katanya. Begini nih, gini. Begitu kesurupannya. Sambil gini. Terus ntar suara kunti lah, suara apalah yang keluar dari mulut saya. Tapi kalau ditanya sama siapa yang ngirim, nggak mau jawab. Kata cuma gitu doang, kayak suara macan katanya gitu. Jadi itu ngobatinya itu tuh lama. Biar saya sadar lagi tuh lama. Sampai kadang saya tuh udah capek, ntar saya nangis, ntar saya ketawa. Segala macam katanya teman saya bilang. Ya Allah, atas kuasa-Mu, seluruh bakar semuanya ya Allah, hancurkan semuanya ya Allah. Mau pulang? Sekali lagi saya mengingatkan, ya, siap ya. Bismillah ya Allah, sempurnakan, hancurkan dia ya Allah. Iya. Allah. Capek sayanya juga. Akhirnya ntar kalau itu udah didiamin dulu sama si Abah, baru ntar saya sadar lagi. Udah hanya kalau udah gitu tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah badan lemas, udah sakit semua kayak orang digebugin. Kayaknya ada apa di dalam badan saya tuh, kekuatan apa gitu yang nggak saya sadari. Pokoknya kalau tiap saya bertanya atau ini sama yang misalnya orang pintar gitu, saya tuh pasti langsung pingsan. Kayaknya kayak kontra gitu Bang. Berarti setelah kejadian yang di Bandung sama Abah ini, setelah itu Teh Ais juga sering nanya ke orang-orang yang bisa gitu. Sebenarnya ada, saya nanya juga. Terus selalu jawabannya sama ya. Ini kiriman. Tadinya sih nggak mau disebutin kiriman dari siapa. Cuman pas saya karena udah deket sama Abah kan, saya tanyakan si Abah, ini mah kiriman dari mantan kamu, katanya nggak seneng kamu ceraiin dia, nggak mau cerai sama kamu. Katanya gitu. Cuman dia juga nggak mau kamu sama orang lain, makanya dia mau bikin kamu hancur, mau bikin kamu mati rezeki, mati jodoh semuanya. Istilahnya dia dendam sama kamu katanya gitu. Jadi yang ngerjain saya tuh, kata siapa, bukan dari mantan suami aja, dari yang kamu kemarin usaha juga begitu, dari seseorang yang lain yang iri sama kamu pun begitu. Untungnya kamu kuat katanya, masih ada yang jagain, kata si Abah gitu bilangnya, karuan kamu katanya gitu. Kalau enggak mah katanya kamu udah lewat katanya gitu. Habis kemarin kamu kecelakaan itu juga emang udah mau bikin kamu habis. Dan selalu ini masalahnya dikirimin ya. Dikirimin terus. Tapi yang paling lama dialami ini berarti dari mantan suami ya. Dari mantan suami. Terus apalagi Teh yang
terjadi setelah balik dari Bandung ini? Dari Bandung itu udah pokoknya ya itu banyak kejadian yang dari sepupu juga. Terus kalau saya sendiri juga tuh di kamar. Pokoknya kalau sendiri aja udah saya tuh nggak boleh kosong. Nanti ada suara-suara aneh lah. Di kamar ada suara orang seperti mau naik ke tempat tidur, bunyi tuh tempat tidur berderit gitu kan. Sampai saya diem aja. Terus akhirnya saya diem lagi, itu bunyi lagi. Sampai akhirnya saya kesel kan ya. Saking takut, sebenarnya saking saya soalnya penakut, saking takut sampai akhirnya saya marah. Udah sih kenapa gangguin aja, lu gue saya bilang gitu, nggak usah ganggu sampai saya gitu. Pokoknya sejak 2 tahun, ya mau ke berapa tahun ini, udah saya nggak tidur deh pokoknya itu. Setiap malam? Setiap malam nggak tidur udah. Saya nggak berani tidur di bawah jam 12 pokoknya. Capek bang sebenarnya kayak gini, bukan setahun 2 tahun gitu kan. Udah istilah kata, ya buat saya juga mungkin udah nggak sehat kali hidup saya ya. Tidur pagi, malam begadang. Mau dibawa tidur pun nggak bisa ini mata. Paling kalau bisa sampai lagi nggak enak badan nih tidur paling misalnya jam 10, jam 11, ntar jam 12 sampai jam 1 bang udah nggak tidur lagi sampai besok paginya. Terus setiap mau merem gitu, itu selalu ada aja gangguan yang muncul ya? Iya, kayak gimana sih perasaan kayaknya rumah juga keeng, apa sih kalau kata orang ya, nggak enak lah. Bawahnya kita juga jadi nggak betah gitu, panas. Nah yang waktu parahnya itu pas malam Jumat tuh bang, sekitar jam setengah 10 sampai jam 10 ya. Pas malam itu adik saya lagi kebetulan nginep di rumah, lagi ngobrol sama saya bercanda-canda di kamar. Anak saya satu lagi ada di kamar sebelah kan. Itu tiba-tiba suara bunyi perang gitu kan di belakang. Apaan tuh ya? Udah keluar. Pin lagi ngapain? Saya bilang gitu ke anak saya sambil teriak dari kamar. Enggak, orang ngapain di kamar, kata anak saya gitu. Ya udah keluar tuh sama adik saya. Ya udah tuh saya ngeliat ke dapur. Meja makan segitu tebalnya 5 mili itu kaca bisa pecah belah 2. Itu pun nggak retak, nggak apa, cuman nggak ada apa-apa di meja tempat makanan doang sama sambal udah. Nggak ada benda panas, nggak ada apa. Bingung kan sampai retak belah 2 gitu kayak orang dipukul sama apa ya? Kayu besar apa batu gede gitu ya. Sampai belah kayak gitu. Ada fotonya saya kirim juga ke abang kan. Udah saya sampai bingung, udah sampai saya udah lemas aja gemeteran gitu ya dengkul saya. Ya Allah parah banget sih saya bilang gitu ya. Udah adik saya tuh buru-buru ngambil sapu. Malam itu kita juga nggak tidur. Udah adik saya mah tidur, saya mah tetap aja nggak tidur itu. Saya masih mikirin aja apalagi saya bilang gitu ya. Udah dari kejadian itu tuh berapa minggunya ya. Sama adik saya lagi nginep di rumah, ponakan juga lagi nginep di rumah kan. Sama malam Jumat juga. Itu saya belum tidur, lagi ngobrol sama ponakan. Adik saya mah udah tidur duluan. Dia kebangun. Ikut nimbrung ngobrol tuh kita tuh. Pas 1:30 itu kita lagi ngobrol rame-rame biar ketawa pelan lah tengah malam. Itu di jendela kan terbuka itu hordeng yang model pita gitu gini kan. Itu nongol penampakan mukanya rata. Mukanya doang, nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada, udah rata aja semua kayak apa sih topeng masker zaman dulu apa bang yang kertas itu tuh, anak-anak komen topeng kayak gitu, warna kuning, oren-orenan. Dia gini nih, muncul gini, terus dia begini lagi, terus begini lagi, terus gini lagi, terus ponakan saya ngomong, Mi ngeliat gak? Saya ngeliat, saya diem aja cuman, adik saya madep sini, nih saya, nih ponakan saya ini tuh kaca. Mi ngeliat gak? Apaan? Saya bilang gitu. Saya bilang nggak tahu ya. Saya juga takut dia takut gitu kan ya. Itu tadi ada yang nongol katanya gitu di jendela. Nggak ada itu, cuman mukanya doang tapi rata. Emang ngelihat? Saya bilang. Iya ngelihat 2 kali kan. Ya Allah, yaudah bubar yuk masuk. Saya bilang gitu ya. Udah harus saya masuk tuh 1:30 itu. Nggak tahu itu apa itu. Apa dia mau ngirim kali orangnya belum tidur atau nggak tahu gimana. Itu bener bang rata mukanya. Saya udah. Saya mah udah gitu udah gimana ya. Udah bukan takut lagi. Bukan takut sama setannya. Saya takut sama apa lagi gitu kan. Setelah kejadian itu udah kan.
Makanya akhirnya Saya akan kenapa lagi nih abis ini iya, gitu ya. udah saya pikirnya udah ke situ aja tuh gitu. Apalagi teror apalagi yang dialami sama saya. Saya udah capek banget udah tiap hari saya mesti mikirin kehidupan saya banyak gitu kan. Udah diteror segala macam, meja kaca pecah, terus penampakan gangguan yang lain. Udah kayak orang apa ya? Kalau dibilang stres ya mungkin saya stres, masih nggak ngomong. Saya udah banyak diemnya udah. Saya bilang gitu ya. Makanya udah setelah kejadian itu saya pergi lagi ke tempat yang lain, yang lebih inilah gitu, yang lebih dekat dari saya juga. Kalau ke Bandung kan jauh. Saya ditunjukin lagi sama teman saya. Dia pernah berobat ke situ juga kan. Tapi itu pakai mahar katanya. Ya udahlah biarin, saya bilang yang penting saya selamat. Saya ke situ. Pakai mahar segini sekian juta katanya. Udahlah, maunya apa? Saya dihindar dari teror, saya pengen pindah. Itu pun sama ngomongnya sama Abah. Itu semua dari mantan. Yang paling parah itu semua dari mantan. Pengen kamu habis, sudah semuanya. Pengen kamu, itu tuh kalau meja kaca itu nggak pecah, nggak ke barang, itu saya mau dibikin lumpuh, kalau nggak saya mati. Tanya gitu, coba bang. Apa saya nggak gemeteran? Itu pun saya datang ke orang itu. Saya kesurupan di situ juga. Sama. Kesurupan lagi. Pokoknya saban ke orang bisa itu kontra di saya. Dia tahu. Saya baru masuk rumahnya, ya udah sama. Ini berat. Nih, jantung saya udah begini nih. Saya bilang udah, saya bacaan aja, udah istighfar aja kan ya. Udah. Depan rumah dia, saya masuk berhadapan kayak abang sama gini. Baru ngomong sedikit, saya udah ngegabruk lagi, pingsan. Nanti sama dia diiniin, diobatin lagi, saya bangun lagi. Saya ngelawan sama yang itunya. Pasti saya ngelawan itu. Saya melototin dia katanya. Dia nggak berani, itunya aja nggak berani natap muka saya. Soalnya bukan saya katanya. Itu yang ngikutin kamu, itu mau ngelawan saya katanya gitu. Ya udah nanti saya ke rumah katanya. Saya bersihin rumahnya. Biar rumah cepat laku juga kalau pengen pindah. Pokoknya intinya harus hijrah dari situ. Udah pergi jauh itu rumah udah santet semua. Ini takutnya kan saya mikir takut saya tinggal sama anak di situ kan. Terus papa saya udah saya suruh pindah waktu itu. Dia udah dapat kerja, udah pindah aja, saya nggak bisa istilahnya kamu tinggal di sini lagi, kita udah nggak usah. Dia dapat kerjaan, dia pindah sama anaknya, dia ngontrak. Udah tuh dari situ berapa hari kemudian datang kan, udah ada perjanjian saya ini pokoknya ikutin apa kata dia dengan syarat ini. Ya udah saya ikutin dari manapun itu uangnya. Udah bang, saya udah nggak peduli. Apa syaratnya saat itu teh? Apa yang katanya dia apa aja? Dia minta mahar rumah cepat laku kan, sama katanya yang di dalam saya ini masih ngikutin kan. Jadi emang saya ini ditanam katanya, itu ditanam buat nyelekain saya. Pokoknya kemanapun saya pergi atau dimanapun, kalau memang udah saatnya dia tuh pengen ngambil nyawa saya, pokoknya istilahnya. Nah udah gitu datang ke rumah, udah di rumah pun begitu. Pengajian, jadian pengajian sambil ngerukiah rumah. Saya belum konsultasi, enggak, lagi ngaji. Semuanya, dia bawa anak buahnya kan. Bapak Ustadz itu yang satu lagi yang orang Bekasi. Itu saya udah, orang lagi ngaji saya pingsan. Udah kayak gitu lagi yang video yang kayak kirim ke abang itu. Itu lama 2 jam bang, dari jam 9 mau 3 jam mau jam sampai jam 12. Itu nggak tahu deh saya tetangga denger apa enggak, udah saya nggak tahu deh. Saya udah ini deh,
Udah ada pasrah tuh. Udah nggak mau keluar itu nggak mau keluar. Waktu dulu sama ngobatin sampai juga nggak mau keluar itu dia. Berjam-jam ya. Berjam-jam itu nggak mau keluar. Semua kan kalau namanya kita kesurupan kita juga nggak tahu, nggak sadar, semua dipencetin badan saya kan. Sampai semua dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit semua. Udah bingung saya juga waktu itu. Kalau nggak buru-buru rumah kejual juga saya udah nggak, pasti udah kelilit utang, saya bisa disita rumah saya sama bank. Saya nggak tahu duit dari mana lagi. Makanya si abah yang Bekasi itu dia bilang 1 bulan rumah kamu laku. Bener rumah saya. Beneran laku? Beneran laku 1 bulan. Itu pun saya turunin harga sejatuh-jatuhnya di bawah pasaran. Karena saya udah nggak tahan, saya bilang udahlah, yang penting utang-utang kebayar. Terus masih ada sisa dikit saya untuk pindah buat ngontrak, itu saya nggak kebeli rumah lagi. Coba Bang, di usia saya segini harusnya saya hidup tenang ya, sama anak-anak saya masih punya rumah. Saya nggak punya apa-apa sekarang. Rumah saya habis semua, cuma buat bayarin utang yang saya nggak pernah segini. Sehancur-hancur hidup saya nggak pernah saya kayak gini. Cuman itu doang harta saya, istilah kata buat anak-anak saya nanti, pikiran saya. Tapi saya udah ke titik nol, pokoknya serendah-rendahnya. Saya udah nggak bisa nangis, udah nggak bisa apa ya. Udah pasrah lah, udah sekarang mah. Udah istilahnya kata segitunya orang punya dendam sama saya, apa yang kurang di diri saya gitu ya. Selama jadi istrinya, malah saya dibikin habis, dibikin hancur, mau dibikin mati. Ditutup semua jodoh saya, rezeki saya. Ekonomi saya udah hancur-hancuran pokoknya. Udah sekarang udah pasrah aja, biarlah. Yang penting saya sekarang untuk masih ada anak-anak. Saya semangat ada anak-anak kan sama punya Allah, itu aja Bang udah. Biarpun harus dari titik nol lagi di usia saya segini gitu ya. Saya percaya sama Allah aja, mungkin nanti suatu saat saya bisa bangkit lagi gitu Bang. Udah saya serahin semua, biar nanti Allah yang balas aja udah. Berarti setelah pindah ke rumah kontrakan ini gangguannya masih tetap ada atau gimana Teh? Itu masih Bang. Di badan saya nih gatal-gatal, merah-merah, bentol-bentol itu nggak berhenti. Tiap hari itu saya minumin obat terus. Mau kesini pun saya malam nggak bisa tidur. Tuh badan saya udah gatal-gatal semuanya. Dia tahu kali mungkin. Saya tidur cuman kesini tuh saya mungkin tidur sejam, sama tadi pagi sejam lagi. Berarti semuanya nggak hilang tuh? Nggak hilang, udah setiap hari. Tanya anak saya tiap hari tuh minumin obat, ntar pindah nih gatal nih ke leher nih. Abis kan kalau nggak salah kita nggaruk ya. Terkadang di kaki. Jadi emang sengaja mau bikin rusak badan mungkin ya. Ntar di badan, kemana aja udah semuanya. Kalau saya nggak cekokin obat tuh, obat alergi gitu ya, udah saya sehari bisa minum 2 itu. Itu merah-merah itu nggak hilang itu. Dan itu ngelawannya ya pakai obat. Apa ini? Pakai Kalau obat yang dirasain gatel, Teh Ais cuman minum obat gatel. Minum obat gitu gatel, masih ada salep, saya pakein salep. Kalau nggak saya pakein bedak ular itu. Buat netralisir aja gitu kan, biar saya jangan ngegaruk mulu gitu kan. Berarti kiriman dari mantan suami ini nggak habis dari pindah. Kayaknya mah belum Bang, kalau ke badan saya belum kayak saya rasa. Tujuannya yang tadi dibilang itu ya? Ya iya mungkin dia mau bikin saya nggak laku lagi, biar saya nggak nikah lagi, biar saya intinya hancur-hancurnya ataupun mati mungkin. Saya udah nggak bisa apa ya, udah nggak bisa ngomong deh Bang deh. Intinya mah tuh saya pengen sembuh dari yang gatal-gatalnya itu aja tuh yang bikin ngerusak badan. Ya biar keseharian juga bisa lanjut terus ya aktivitas ya. Iya, kadang-kadang soalnya kan tiap malam jadinya nggak bisa tidur kan berbagai macam. itu nyerangnya bukan malam aja Bang. Saya bangun tidur, entah siang, entah sore, entah malam. Dan berarti semua ini mau nggak mau kalau sekarang ya udah ya pasrah. Ya udah pasrah aja itu. Bilang ya. Ya paling alternatifnya udah itu. Saya mau ngobatin kemana? Saya ke dokter kulit udah. Ya paling udah saya itu rujukan dari dokter kulit yang obat alergi itu saya minum aja udah. Kalau dokter kan bilang itu medis. Karena alergi udara katanya gitu kan. Dan kalau minum obat itu menghilang sementara. Menghilang sementara. Nanti saya minum misalnya pagi kena nih, saya minum pagi. Nanti kalau nggak sore ntar malam. Kumat lagi. Semalam apa lagi? Aduh mana besok mau pergi kok nggak bisa tidur. Semua
Sampai ke paha-paha saya tuh sampai merah-merah, bentol-bentol. Kalau saya diemin aja tuh merah itu ntar jadi bentol. Ntar gatel kayak orang apa gitu kalau nggak buru-buru minum obat. Tapi untuk ini kan kalau dari Teh Ais nih jelas nih apa gangguan ini dari berbagai sumber yang Teh Ais tanya nih semuanya ini mantan suami nih yang Semua bang. yang ngirim. Tapi Teh Ais nggak pernah mau nyoba tanya kah atau apa ke mantan suami tentang apa yang terjadi? Kan Teh Ais tahu nih kalau ini dari mantan suami. Gimana Teh? Saya nggak mau nanya. Saya udah males. Saya udah benci. Saya kalau udah benci saya nggak bakal nengok ke belakang lagi. Ada pernah dulu di Facebook dia nanya. Dia masuk ke Facebook saya pakai nama lain. Tapi saya tahu bahasanya nih dia. Sudah saya blokir. Terus dia kirim pesan tuh yang pesan tersembunyi. Apa kabarnya Mi? Enggak saya jawab. Itu Teh Ais emang berarti setelah semua kejadian ini baru Teh Ais nggak mau kontakan atau emang dari sebelum kejadian ini Teh Ais udah putus hubungan aja gitu? Udah putus hubungan. Saya benci sama dia. Dari permasalahan dari yang dulu ya? yang dulu juga. Dia pun punya utang sama teman saya, nggak mau bayar. Saya yang bayar. Dari awal menikah pun, bang, saya jual rumah dari Cengkareng ya. Saya modalin dia loh. Katanya mau usaha bareng, saya modalin dia 82 juta, bikin pengadaan di Pemda tempat saya dulu tinggal. Di suatu kota lah gitulah. Tapi apa yang didapat? Gak ada. Nggak ada hasilnya? Nggak ada hasilnya, cuma dipulangin doang modal saya. Berarti kalau tujuannya sebenarnya dia bikin Teh Ais sakit dan lain-lain, itu pengennya itu balik sama Teh Ais atau gimana? Atau emang nggak mau aja udah Teh Ais bahagia gitu? Iya, intinya itu. Dia pengen balik lagi, kata dia, saya nyerahin dia tuh nggak sah karena nikah siri. Terus saya bilang, mau nikah siri mau apa kalau nggak ngasih nafkah, lahir batin 3 bulan pun udah cerai ya gak bang? Terus buat apa saya terusin? Udah kamu juga udah balik sama istrinya kan? Ya buat apa? Oh dia pun sudah menikah lagi jadinya ya? Balik lagi sama mantannya dia. Ya buat apa saya bilang juga kan? Dia cuma intinya itu doang. Manfaatin saya doang istilahnya. Nah saya juga usaha. Dia cuma numpang hidup doang sama saya kan? Rumah-rumah saya, ngasih nafkah enggak. Dan dari situlah trigger dia buat ya kalau lo nggak mau sama gua, lo juga nggak boleh bahagia tuh. Iya, intinya gitu. Pasti udah nggak mau tahu lagi. Ini berarti dari tahun 2020 itu saya minta cerai. Sebenarnya nikah tuh cuma 2 tahun. 2014 saya nikah. Saya tinggal satu kota dengan dia. Dari Cengkareng saya pindah tinggal satu kota dengan dia. Ya itu rumah-rumah saya. Pisahnya di 2020 atau sebelum itu? Sebelumnya. Oh jauh sebelum itu. Saya pindah kan. Saya pindah nih ke Bekasi kan. Saya pindah karena saya udah nggak tahan kan. Saya juga ada teror di situ. Tapi kan. Ketahuan gangguannya itu dari 2020 Dari ya? 2020 pas saya samperin ke rumahnya, dia nggak senang hati mungkin kan. Dia bilang katanya nggak sah. Kan kita udah lama saya bilang gitu. Dia bilang nggak sah katanya. Tiba-tiba dia mau balik lagi. Dia juga karena dia marah ngedengar ada yang mau sama saya. Itu penyebabnya ya? Itu penyebabnya. Ada yang ngadu. Yang ngadu itu temen sahabat saya sendiri loh yang ngebuka aib saya. Saya bilang ada yang mau sama saya. Dianya nggak senang hati. Nah di situ mungkin intinya dia nggak senang saya bahagia. Kan dia udah balik lagi sama istrinya. Pengen ngerusak badan saya, pengen ditutup sehancur-hancurnya. Sampai semua gangguan ini dialamin ya? Iya. Itu semua gangguan yang di rumah saat itu, apa yang bikin Teh Ais ini pertama kali nanya, ini kayaknya kiriman deh, atau perasaan apa yang pertama kali tahu ini kiriman gitu dari mantan suami? Soalnya dia suka ngancem. Dulu kan kita waktu dulu sama-sama alumni SMP waktu di kota itu kan. Katanya nggak bakal lu katanya kawin lagi sama orang dan gua tutup semua link lu katanya di alumni katanya gitu. Dianya. Ya nggak apa-apa saya bilang. Gua nggak minta makan sama alumni. Gua kerja sendiri, nyari duit sendiri. Gua gedein anak sendiri. Saya bilang. Dan tadi Teh Ais juga bilang kan Teh Ais ngelihat sosok yang mukanya rata ya. Itu ternyata bukan Teh Ais doang yang ngelihat ya. Keponakan juga ikutan ngelihat. Keponakan ikut ngelihat.
Itu sosok itu sebelumnya pernah Teh Eis lihat juga atau itu pertama kali Teh Eis lihat? Itu pertama kali saya lihat. Biasanya cuma gangguan-gangguannya seperti yang tadi saya ceritain itu aja. Barang Itu mah baru gitu ya? lihat, nah, barang apa, foto apa gitu. Bukan penampakan, kelebatan tuh sepupu yang lihat. Nah itu saya baru lihat tuh. Itu muka rata bener-bener, saya cuma bisa bengong, nggak bisa ngomong apa-apa itu. Itu terjadi pokoknya 1:30, tapi terus saya tanya sama yang bisa juga itu apa, saya bilang itu kayaknya dia mau ngirim ke saya. Cuman kitanya belum pada tidur, lagi pada ngobrol. Dia sampai nongol 2 kali begini kan, begini lagi, terus begini lagi. Itu lagi. Sosok itu pun masih dari kiriman. Masih kayaknya, untuk ngecek Bang. suasana rumah dulu sebelum iya, dikirim. kayaknya. Terus juga suka ada itu Bang, tadi saya lupa tuh. Suka ada suara ledakan di atas. Rumah saya kan di dak ya, atasnya. Jadi kayak suara ada ledakan di atas. Kayak gitu. Cuman ya udahlah, paling kalau lagi bunyi-bunyi gitu tuh cuman ya udah istighfar aja lah, baca-bacaan gitu. Apa yang saya bisa gitu kan. Sosok ini berarti sosok yang baru muncul ya? Itu baru setelah muncul. sekian lama ya? Setelah sekian lama itu terakhir baru muncul tuh. Tapi kalau Teh Eis ini emang dari zaman dulu suka bertanya sama orang-orang yang paham-paham spiritual ini atau semenjak ada gangguan ini aja sih? Pokoknya saya baru nanya setelah ada gangguan ini aja. Dan saya juga punya feeling sendiri Bang kalau saya lagi ini orang. Rasa saya juga kuat gitu ya. Karena berarti ya nanya-nanya ke orang pinter ini jadinya ya ikhtiar aja buat gimana biar hidupnya lebih. Iya, saya buat jaga diri doang gitu kan sayanya. Jadi yang saya tanya pun orang beda kota, saya kalau nanya sama yang bisa, saya nggak mau nanya, saya ceritain dulu nggak. Coba terawang saya dulu gitu. Saya bilang ada apa dengan saya buat gitu kan. Buat mastiin orang ini beneran tahu nggak apa yang terjadi sama saya gitu. Kalau emang dia tahu, baru saya buka tuh buka semuanya. Kayak gitu kalau nguji orang yang bisa gitu kan. Biar nggak asal-asal percaya sama orang ya. Semua jawabannya dari 3 orang, 3 kota yang bisa jawabannya sama. Tapi sejauh ini dari 3 orang yang bantuin Teh Eis ini, itu semuanya nggak ada yang niat jahat dan lain-lain. Maksudnya yang kita tahu di luaran sana, mungkin teman-teman juga banyak lah. Apa-apa orang pinter dibohongin ntar apa gitu kan. Nah dari 3 orang ini semuanya nggak ada yang apa ya istilahnya ya kayak ngerugiin Teh Eis gitu. Semuanya emang ngebantu. Enggak sih ya, ngebantu. Yang Abah juga sama ngebantu ya, cuman Abah ya bisa ngebantu gini. Terus saya nanya yang di Kota Karawang juga ya bisa gini. Terus saya nanya yang di Bekasi juga, ya udah yang penting udah intinya mah saya jual rumah aja. Kayaknya kalau cuman ngebatin di badan saya kayaknya belum ada yang tuntas deh Bang. Soalnya masih ada ini sakit yang saya rasain gitu kan. Masih ada yang gitu. Nempel lah di badan lah yang kayaknya. Sampai sekarang masih belum kejawab harus gimana ya. Soalnya pasti kalau berhubungan sama orang pinter dan lain-lain ini di masyarakat sekarang kan lumayan sensitif nih. Iya. Apa-apa ke orang pinter, apa-apa ke orang pinter gitu. Ini teman-teman pasti tahu juga gitu. Cuman kalau buat Teh Eis ini ikhtiarnya biar betul. Saya apa yang terjadi ini lebih bisa ada solusinya gitu ya. Karena mungkin sebagian orang mungkin nggak percaya apa yang kita alami. Bisa juga kan sangkain ngada-ngada. Benar kejadian ini kan. Kalau kita bohong buat apa? Itu buktinya semua ada kan. Foto apa videonya pas kebetulan ada semua kan. Itu dia kenapa Teh Eis juga cerita di sini karena kan nggak semua orang bisa nerima cerita hal-hal yang seperti ini. Padahal ini yang beneran Teh Eis alamin, kesulitan bertahun-tahun gitu ya. Iya bertahun-tahun dah. Di atas 5 tahun. Saya udah cukup sabar. Dan mudah-mudahan ke depannya juga semua yang terjadi sama Teh Eis sebelum-sebelumnya ke depannya juga berangsur menghilang ya, membaik amin, ya. Amin. Ya. Apalagi sekarang di tempat yang baru nih, di rumah sekarang nih. Hidup baru lagi Bang. Tapi anak-anak tinggal di rumah yang sama? Sekarang semua sama. Semua sama? Tadi yang besar kan kos, dekat situ juga. Sekarang udah satu rumah jadinya ngumpul ya? Anak-anak ngumpul. Jadi kalau Teh Eis nih ibunya kenapa-napa, anak-anak juga ada lah di rumah buat jagain gitu ya. Biar yang gede juga tahu, dia kan nggak tahu, yang tahu yang ini aja, yang bungsu yang tinggal sama saya di Bekasi kan dia nih yang nemenin. Oh, karena yang gede jarang di rumah ya? Dia mah kos, dia kalau pulang lebaran doang ke Bekasi. Kalau udah enggak, hidup sendiri ya? Habis kata dia kan dia banyak kerjaan gitu kan. Lebih dekat dari tempat kerja gitu.
banyak kerjaan, jadi kalau pulang ke Bekasi nggak mau macet kata dia gitu. Jadi dia kejauhan. post, capek kadang-kadang pulang tengah malam kan, ada meeting apa, makanya yang tahu yang bungsu aja Oh. apa yang saya alami kayak gini. Makanya saya pengen buru-buru pindah juga karena saya takut bukan terjadi sama saya, terjadi sama anak saya yang Iya. ini gitu kan. Itu lebih nggak enak lagi ya di Lebih hati enak ya kalau mendingan Kalau misalnya anak-anak- mengambil nyawa saya, udah nggak apa-apa nyawa saya deh. Anak saya masih panjang perjalanannya gitu aja kalau saya mah. Nggak mau mikir gimana-gimana gitu kan. Makanya sekarang udah disemangat-semangatin di tempat tinggal baru, disemangatin lagi. Saya mau nata hidup lagi pelan-pelan. Mau usaha lagi gitu Bang, kalau ada modal lagi mah. Karena saya orangnya nggak betah diem. Iya, pasti. Heeh. Di rumah dan bengong. dan kegiatan tuh kan ngilangin pikiran-pikiran yang negatif nempel di kita Iya, kan. bener, kalau Biar ada ada kegiatan gitu. Teh lancar-lancar ya buat kedepannya, Amin, sehat-sehat ya terus. Rabbal Doa terbaik dari kita, dari teman-teman cerita Sama-sama. juga. Dan teman-teman yang udah dengar pengalaman dari Teh Ais ini, apa yang dialamin sama Teh Ais dan keluarga, dan apa yang terjadi di rumahnya, kalian bisa tulis di kolom komentar menurut kalian bagaimana, dan jangan lupa di-share kalau kalian juga suka dengan apa yang tadi diceritakan. Teh Ais, sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih Bang atas undangannya ya. Biarin sukses terus. Amin. Makasih banyak Teh. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, gue Randi Mulya pamit, ngewakilin Teh Ais pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,